wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Belajar Bersama Dihan. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk video kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 2. Materi untuk kelas 2 kali ini yang pertama adalah tema 1, hidup rukun. Tema 1, hidup rukun di rumah, dan pembelajaran 1. Hidup rukun di rumah artinya saling menghormati dan menghargai masing-masing anggota keluarga. Nah, adik-adik, hidup rukun di rumah sangat diperlukan supaya tercipta hidup yang tentram dalam sebuah keluarga. Adik-adik sudah pada tahu belum contoh hidup rukun di rumah? Kalau belum, kakak akan memberikan beberapa contoh hidup rukun di rumah. Contoh yang pertama adalah meminjamkan adik mainan. Jadi, ketika adik-adik bermain bersama adiknya, sebaiknya mainan yang diinginkan adiknya itu dipinjamkan supaya tercipta hidup rukun. Ya, contoh yang kedua adalah tidak berkelahi dengan saudara. Ya, dalam sebuah keluarga tidak boleh adanya perkelahian, baik itu antara ibu dan anak, ayah dan ibu, maupun antara saudara, supaya tercipta hidup yang rukun. Contoh hidup rukun yang ketiga adalah membantu orang tua. Jadi adik-adik apabila melihat orang tuanya sedang mengerjakan sesuatu, sebaiknya adik-adik membantu untuk sesuai dengan kemampuan adik-adik. Iya. Dari beberapa contoh yang kakak berikan, masih ada banyak lagi contoh hidup rukun di rumah. Setelah adik-adik mengetahui contoh hidup rukun di rumah dan menerapkannya, adik-adik akan memiliki manfaat yang banyak. Manfaat apa saja kah itu? Yuk kita simak. Manfaat yang pertama adalah saling menghargai. Ketika adik-adik menerapkan hidup rukun di rumah, maka dalam keluarga itu tidak akan terjadi perselisihan antara keluarga, karena kita sebagai anggota keluarga akan saling menghargai. Ya, manfaat yang kedua adalah keluarga akan menjadi harmonis. Ya, dalam sebuah keluarga tidak boleh berkelahi dan kita harus saling menghargai supaya keluarga itu tercipta keharmonisan. Iya, itulah
Itulah tadi pengertian dari hidup rukun di rumah, contoh hidup rukun di rumah, dan manfaat hidup rukun di rumah. Kalau begitu, kita lanjut materi berikutnya. Baca dan dengarkan teks cerita berikut. Jadi, selain adik-adik membaca, kakak akan membacanya juga, dan adik-adik mendengarkan. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ya, dari teks di atas kita dapat menganalisa kata-kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya, seperti kata mutiara yang ada kata buah hati yang ada pada baris pertama. Ya, suatu hari ayah membawakan buah tangan, dan kata buah hati yang berada di bawah baris, di bagian bawah baris. Ya, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ya, di sini gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya itu disebut dengan ungkapan. Ya, jadi ungkapan di sini dia itu memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Ya, seperti pada teks cerita tadi, di situ ada kata buah tangan, itu merupakan ungkapan yang dapat kita artikan sebagai oleh-oleh. Kata yang kedua yang terdapat pada teks cerita tadi adalah buah hati yang dapat kita artikan sebagai anak. Ya, sebagai anak. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti yang dimaksud dengan ungkapan? Kalau begitu, ayo kita berlatih. Kakak akan memberikan beberapa contoh ungkapan, terus adik-adik dapat mengartikannya sendiri ya. Ungkapan yang pertama adalah angkat kaki. Ada yang tahu arti ungkapan angkat kaki? Iya, betul sekali. Angkat kaki ini dapat kita artikan sebagai pergi. Iya, kata ungkapan yang kedua adalah berat sebelah. Bagaimana? Iya, berat sebelah ini dapat kita artikan sebagai tidak adil. Ungkapan yang ketiga adalah kepala batu. Di sini kepala batu dapat kita artikan sebagai
susah untuk dinasehati. Bagaimana? Sampai di sini sudah mengerti itu kata ungkapan? Kalau belum, kakak tambah lagi ya kata ungkapannya. Selanjutnya, kata ungkapan besar kepala. Bagaimana? Ada yang tahu artinya? Iya, besar kepala ini dapat kita artikan sebagai sombong. Sombong. Iya. Yang terakhir yaitu darah daging. Di sini kita dapat artikan sebagai anak kandung. Ya. Sampai di sini kata ungkapan adik-adik sudah jelas atau sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut saja materinya ya adik-adik. Ya, mengelompokkan bilangan sesuai dengan nilai tempat. Ya, di sini ada angka 1, 5, dan 8. Sebelum kita mengelompokkannya dan menentukan nilai tempatnya, adik-adik perlu mengetahuinya bahwa nilai tempat itu terdiri dari atas puluhan, satuan, puluhan, dan ratusan. Jadi dari angka 1, 5, 8 itu kita bisa beri nilai tempat yang mana satuan, yang mana puluhan, dan yang mana ratusan. Ya, kalau begitu kita langsung saja. 8 di sini dia nilai tempatnya adalah satuan yang bernilai 8. Angka 5 di sini nilai tempatnya adalah puluhan yang jumlah nilainya 50. Ya, angka 1 ini dia nilai tempatnya adalah ratusan yang nilainya dengan 100. Jadi 158 dapat kita baca 158. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti cara menentukan nilai tempat dan membaca lamban bilangan? Kalau begitu, ayo kita lebih memahami lagi. Ya, perhatikan tumpukan kedua gambar tumpukan buku ini. Ya, gambar pertama itu tumpukan bukunya berjumlah 70. Gambar kedua tumpukan bukunya berjumlah 7. Jadi dapat kita tentukan nilai tempatnya terlebih dahulu bahwa gambar pertama itu berjumlah 70, berarti nilai tempatnya adalah 70-an sama dengan 70. Sedangkan 7 merupakan satuannya. Ya, jadi 70 dengan 7 dapat kita baca, ada jumlah bukunya ada 77. Ya, kita lanjut. Ya, di sini ada tumpukan gambar kubus yang pertama berjumlah 100, tumpukan kubus yang kedua 30, dan yang ketiga adalah 8. Jadi ini sudah bisa kita tentukan 100 adalah ratusan, 30 adalah puluhannya,
sedangkan 8 adalah satuannya. Jadi ada banyaknya kubus adalah 1, 3, 8. Kenapa? Karena 8 itu satuannya, 33-nya itu adalah puluhan, sedangkan satunya adalah ratusan. Banyaknya kubus ada 138. Jadi 138 dapat dibaca 138. Bagaimana? Sudah mengerti? Iya. Kalau begitu, ayo kita berlatih. Perhatikan gambar kubusnya. Jumlah kubus yang pertama ada berapa? Iya, ada 100. Jumlah kubus yang kedua? Iya, ada 70 kubus. Yang terakhir, gambar yang ketiga adalah iya, ada 8. Jadi 100 adalah ratusan, 70-nya puluhan, dan 8-nya adalah satuan. Jadi banyaknya ada 178. Banyaknya kubus ada 178. 178 ini dibaca 178. Gimana adik-adik? Mudah kan menentukan nilai tempat dan membaca bilangan? Iya, kalau begitu kita lanjut. Ayo kita bernyanyi. Dengarkan lagu berikut yang berjudul Perama dan Sopan. Hanya anak yang tak
setelah adik-adik mendengarkan lagu Perama dan Sopan, kita sudah bisa menentukan nada pada lagu Perama dan Sopan, nada tinggi atau nada rendah, atau nada panjangnya. Bagian lagu yang mana bisa dinyanyikan pendek dan bagian lagu yang mana akan dinyanyikan panjang. Kalau sudah mengerti, ayo kita berlatih. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berilah tanda panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Ya, kalau begitu, di sini ada lirik Perama dan Sopan. Ya, seperti yang kita dengarkan tadi, Perama dan Sopan, nadanya seperti ini. Bukannya congkak, bukannya sombong. Berarti dapat kita beri bu itu dinyanyikan pendek, begitupun kan dinyanyikan pendek, begitu juga dengan nya dinyanyikan pendek, dan cong itu dinyanyikan panjang, maka diberi tanda panjang, dan kak itu dinyanyikan panjang, maka diberi tanda panjang. Lirik yang selanjutnya, bukannya sombong, berarti bu itu dinyanyikan pendek, berarti dia titik. Kan itu dinyanyikan pendek, berarti dia titik. Nya itu dinyanyikan pendek, berarti dia juga diberi tanda titik. Ya, bukannya sombong, berarti som itunya panjang, berarti diberi tanda panjang. Kalau bongnya itu bagaimana adik-adik? Iya, betul sekali. Beri tanda panjang. Bagaimana? Mudah kan? Iya, itu tadi jadi nada-nada pada lirik Perama dan Sopan. Sampai di sini dulu ya video materi pembelajarannya. Sekian, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.